Ya, yang pertama ini semua sesuai dengan rencana. Bahkan yang Aceh Hebat 2 ini lebih cepat dari rencana. Eh, kita perkirakan akhir bulan Desember atau awal Januari. Tapi ternyata kemarin ini kan peluncurannya yang kedua sesudah Aceh Hebat 1. Tapi kemudian si trial stel itu apa istilahnya? Trial commissioning stel lah. Coba-coba mesin engine ada yang dapat macam itu lebih cepat dari rencana. Waktu kita luncurkan itu hanya sekitar 5 atau 6% lagi, tapi ternyata lebih cepat. Dan 5 hari yang lalu kami dapat kabar mau berangkat dari Bangkalan, dari Galangan. Ya memang kita perkirakan hari ini nyampe tanggal 18. 5 hari itu ya termasuk cepat sih ya kalau saya hitung-hitung. Ternyata memang Pak Bambang sebagai kapten dalam perjalanan sudah mencoba kecepatan maksimal ya, sekitar 14 ya, 14 knot. Nah ini kok kecepatan standarnya 12 knot. Kalau ke Sabang mungkin kita 12 knot, tapi di laut Pak Bambang kapten sudah mencoba maksimal 14 knot. Ternyata tidak ada masalah ya Pak Kapten ya. Nah perlu kita ketahui kapten ini bukan orang Galangan, dia orang profesional yang di hire oleh Galangan dan tahu persis kondisi kapal dalam perjalanan itu. Nah tadi saya sudah dapat laporan bahwa tidak ada masalah, bahkan kecepatan maksimum speednya sudah dicoba. Kemudian alat navigasi ya berfungsi dengan baik. Dan menurut laporan alat navigasinya sofistikasinya lumayan tinggi, dan kita berharap kapal ini bisa berumur panjang. Nah, tadi saya tanya lifetime-nya ya kalau peralatannya standar ya kira-kira 30 tahun. Ya untuk anak cucu kita masih bisa digunakan. Cuman saya pesan ke generasi muda tentu membuat itu sulit, tapi lebih sulit lagi merawatnya. Jadi untuk generasi muda, untuk anak-anak kita yang mau masuk sekolah vokasi pelayaran, SMK pelayaran atau akademi pelayaran, yang mau jadi kapten, mau jadi mualim, mau jadi ABK, itu kita titipkan nanti kapal ini. Sekali lagi membuatnya tidak mudah, tapi merawatnya jauh lebih sulit. Mudah-mudahan jiwa Jales Veva Jaya Mahe ya, di laut kita jaya itu banyak turun ke anak cucu kita sehingga kapal ini bisa dirawat. Nenek moyang kita kan orang pelaut, di laut kita jaya. Ya ini 1180 GT. GT itu gross tonnage. Gross itu kotor, tonase itu berat kotornya. Dia ada satu lagi istilah DWP. DWP itu apa DWP? Dead return. Dead mati, weight tonnage. Jadi itu beda. Itu berat matinya, berat keseluruhan ya. Kalau ini berat kotor ya, bukannya itu berat muatan. Nah kalau itu DWT itu berat muatannya, kalau ini berat total gross kotor. Jadi ini 1180, hampir 1200. Nanti untuk rute Leli Bawahan yang kedua yang terbesar itu, yang pertama justru Aceh satu 1.300 itu untuk Labuan Haji atau Kuala Lumpur Sinabang. Yang agak kecil 900 ya Pak, 600 ya, 600 itu dari Singkil Pulau Banyak. 600 itu bayangannya kita Papuyu itu cuma 200-an ya. Jadi 600 itu lumayan besar juga, saya sudah lihat. Itu yang dari Tegal.
Nah yang dari Tanjung Balai Karimun ya, itu berangkat hari Senin tanggal 21. Nah kalau Tanjung Balai Karimun kan dekat sini ya Pak Kapten ya? Iya, siap. Itu mungkin 3 hari. Kalau 21 ya 24 atau 25 lah pas hari libur. Itu nanti kita tunggu di Calang. Kawan-kawan wartawan kita rame-rame ke Calang, naik sepeda. Ya, saya naik sepeda. Nanti kalau kawan-kawan mau naik mobil ya enggak apa-apa. Sepeda motor maksud saya. Pak, yang paling ditunggu masyarakat kan kapan bisa naik? Ya maunya kita sih sesegera mungkin. Tapi kan aturan perundang-undangan mengatur pengelolanya harus dilelang. Lelang sudah berjalan dan peserta lelangnya yang kuat itu ASDP ya. Nah, ASDP. Perkiraan Kita Pak. berharap memang dikelola oleh ASDP, tapi melalui beauty contest lah, melalui pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan. Perkirakan kapan Pak bisa berlayar perdana gitu? Kalau lelang sudah selesai ya Januari ya. Januari. Mungkin selambat-lambatnya ya sebulan lagi. Oke. Kira-kira pertengahan Januari. Pak Gub, kepada masyarakat Aceh, Pak Gub, apa harapan Pak Gub? Ya tadi Pak Kapten malah bilang ini malah cocok buat wisata. Jadi pada masyarakat Aceh, ini kapal milik rakyat, milik kita semua. Jaga baik-baik. Yang pertama selama COVID harus social distancing. Tapi kalaupun tidak COVID, ya kapal ini kan mengatur protokol yang sangat ketat, kebersihan, tidak boleh merokok sembarangan. Jadi ada sprinkler di ruang tertentu, ada alarm ya. Kalau merokok alarmnya bunyi, sprinklernya nyala. Sprinkler itu air itu. Nah, jadi ini bukan orang lain punya, kita punya sendiri, maka harus kita yang menjaganya. Nah kalau kapal ini bersih terus, perawatannya bagus, nah wisatawan ini yang mendarat di sini ya? Iya. Langsung dulu langsung. naik kapal ini, artinya bukan destinasinya aja yang itu kapal. Naik kapalnya yang gede tuh. Seperti kita ke Tanjung Balai Karimun, jadi naik kapalnya itu justru kita nikmati. Nah untuk menikmati 1 jam, 1 jam setengah ke Sabang ini sangat enjoy. Kita nggak sempat bosan gitu ya. Lantai Jadi harapan saya paling atas. masyarakat harus tahu betul bahwa ini punya kita sendiri. Nah, hanya kita lah yang bisa merawatnya. Nanti ASDP mengoperasikannya. Semua protokol tentang penumpang kapal, kebersihan, keselamatan, ketertiban itu harus sama-sama kita jaga. Dengan begitu lifetime-nya bisa maksimal 30 tahun. Oke, Terima kasih Pak. Ayo Pak, kita kalau ngopi. udah selesai dengan kapal ini selanjutnya apa Pak? Terkait dengan pesawat N219 Pak, kayak mana itu? Ya yang kalau direncanakan. pesawat N219 itu levelnya masih MOU. MOU itu kan ya, nota kesepahaman. Kita sepaham mau beli. Tapi kan kita harus ikut aturan perundang-undangan. Ya, misalnya penganggaran. Penganggaran itu ada 2. Satu peraturan perundangannya mengizinkan apa enggak. Yang kedua uangnya ada apa enggak. Nah prosedurnya penganggaran adalah pemerintah dengan BPRA. Ya masih panjang kalau itu. Tapi paling tidak kita punya konsep bahwa kita perlu pesawat untuk surveillance. Surveillance itu pengawasan. Apa yang diawasi? 1, illegal fishing, pencurian ikan. 2, illegal logging, pencurian kayu. Nah kalau kita surveillance dengan kapal itu 1 jam hanya bisa berapa kilometer Pak Kapten kalau kapal? Seberapa mil laut? 1 jam Mungkin 12 kilo berarti. Nah, kalau 12 mil Pak. kalau pesawat 1 jam dari sini udah sampai Singkil. Ya. Jadi fungsi pengawasan dan pemantauan garis pantai dan hutannya bisa lebih efektif kalau dengan pesawat. Konsepnya yang penting ada bahwa nanti yang melaksanakan periode ini atau periode depan atau nanti anak-anak kita ya itu masalah lain. Tapi konsepsinya sudah kita buat.